Angkatan Darat Libanon masih menutup seluruh jalur jalan raya utama antara Beirut Barat dan Beirut Timur kemarin karena pertempuran sengit masih berlangsung walaupun telah diadakan 4 persetujuan gencatan senjata dalam 12 jam terakhir. Pertempuran itu pecah pada saat perundingan tingkat militer babak pertama dibuka antara Libanon dan Israel guna membahas penarikan pasukan Israel dari Libanon Selatan yang berjumlah sekitar 10.000 orang. Pertempuran tersebut melibatkan pasukan sayap kiri dan sayap kanan dan unit-unit Angkatan Darat Libanon. Pihak yang berwenang di Beirut menutup 4 tempat perlindungan yang adalah sektor sayap kiri di Beirut Barat dan sektor sayap kanan di Beirut. Wih, Tok. Mau kemana? Tok. Ya elah, udah aku bilangin, tidak usah melamar kerja di sana. Mereka bilang cuma butuh pegawai perempuan saja. Padahal laki-laki kan juga punya tanggung jawab yang besar buat keluarga. Zaman sekarang udah beda, Tok. Kita yang harus memasak dan mengurus anak di rumah. Ah, kau ini bisa saja. Terus nasib rumah kita gimana? Kamu mau tinggal di kolong jembatan? Emang hutang ibu berapa sih? Sampai rumah kita mau disita sama bank. Yang pasti sudah banyak. Kalau kita nggak kerja, gimana membayar hutang ibu? Yang ada, kita bisa diusir dari rumah. Tapi mau bagaimana lagi? Ngelamar kerja juga ditolak terus. Ya sudahlah, mari kita pulang saja. Sudah keroncongan juga nih, bro. Ah, kau nih pikiran cuma makan mulu. Ya sudah, ayo kita pulang. Siapa tahu rumah saya enak di rumah. Apa perlu kita merantau ke Kalimantan saja, Tok? Menyusul bapak di sana. Terus yang jagain itu siapa? Yang bulan di rumah sendirian, dia sudah tua. Iya, tapi kan kita harus... Bentar. Har, sini Har. Lihat ini. Dicari tenaga muda yang jujur, pekerja keras dan pemberani. Sebentar. Kamu bilang pemberani. Emang majikannya singa? Ngawur aja kamu. Lihat dulu makanya. Alah, ini paling-paling juga tukang delman nih. Lihat, dia pakai belangkon, pakai surjet. Ah, udahlah, paling juga penipuan. Bentar Har. Kau kayaknya pernah lihat orang ini deh sebelum Pak Dikasman meninggal. Dia yang bacain doa-doa waktu itu. Berarti bukan tukang delman ini? Sepertinya bukan orang sembarangan. Apa jangan-jangan dia seorang... Kamu jangan ngomong yang aneh-aneh. Otak yang lantur itu tandanya perut kita sudah kosong. Mari kita pulang saja. Udah, ayo. Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia, Studio Jakarta, kembali mengudara melalui gelombang-gelombang 19, 25,
31 dan 49 Toh, meter. udahlah. Kita Membawakan besok ke rumah acara Pak Imron seremoni saja. untuk pagi hari ini. Kita minta Hari kerjaan Senin, ke Pak 11 Imron. Januari Dia kan tahun lagi ngerjain rumah Pak Lurah. 1965. Siapa Saudara tahu kita mendengar, bisa bantu selamat di mengikuti sana. siaran kami. Lagian kita itu juga laki-laki. Tetap merdeka. Tidak malas juga buat jadi pembantu si tukang delman itu. Apa jangan-jangan kamu mau nyuruh aku buat nyamar jadi perempuan? Biar kita bisa kerja di sana. Ayo kita pergi sekarang Kemana? ke rumah orang ini. Kamu bercanda? Enggak, pokoknya aku nggak mau ikut. Sana kamu pergi sendiri saja. Hei, tuh lihat tuh ada siapa? Dia di rumahnya ini. Aduh. Kalau tidak demi ibu, aku gak bakal ikut kamu toh. Sekarang kamu ngerti kan? Ada ibu dan ada rumah yang harus kita perjuangkan. Permisi. Permisi. Rumahnya lagi sepi toh. Mungkin orangnya lagi narik delman. Toh, yang toh, sini. Ada orang di sana. Mungkin dia pemilik rumah ini. Ayo kita ke sana. Permisi Pak. Pak benar, ini rumah Kidarso. Iya, betul sekali nak. Apa ada yang bisa saya bantu? Minumnya nak, silakan. Cuma air putih. Boleh Bapak lihat? Wah, berarti rumah kalian lumayan jauh juga ya dari sini nak. Ya, sekitar 2 jam Pak kalau naik angkot dari terminal. Kalau Bapak lihat, kalian juga belum pernah bekerja ya? Jadi belum ada pengalaman. Betul Pak, soalnya kami baru saja lulus sekolah dan belum sempat mencoba bekerja di tempat lain. Baiklah, tidak apa-apa. Yang penting, ya seperti di tulisan ini. Kalian harus rajin, jujur, dan juga berani. Maaf Pak, berani dalam artian apa ya? Sudahlah. Maksud Bapak, kalian harus berani kalau nganter cewek kamu sampai di rumah. Bukan cuma sampai depan gapura masuk desa saja. Oh, Ya, silakan diminum nak. oh iya Pak, saya minum. Wah, keren awak. Nah, jadi ini kamar kalian nak. Tapi mohon maaf, berantakan dan seadanya. Tidak apa-apa Pak. Lebih ini daripada kamar kami yang ada di rumah. Kau perlu minum? Tidak ada dari Bisa sana. ambilkan. Bapak bisa ambil sendiri. Silakan, silakan. Oh ya nak, kalau sudah jam 10 malam, usahakan kalian harus tidur. Soalnya tidak baik kalau begadang. Lagi pula, besok kan kalian harus bekerja. Kalau Yanto biasanya tidur sampai larut malam Pak. Loh, emang kenapa nak Yanto tidurnya sampai larut? Tidak tahu Pak, mungkin dia lagi bayangin pacarnya. Ngawur aja kamu. Saya memang suka baca buku. Tahu-tahu sudah larut malam jam 1. Oh iya, iya begitu. Nak Yanto, baca buku memang baik. Tapi kalau sampai larut, kasihan juga mata Nak Yanto. Ya sudah, pokoknya kalian lekas tidur. Dan satu lagi, kalian jangan keluar kamar. Ingat itu. Apa Pak? Tidak boleh keluar kamar. Lalu jika kita kebelet buang air, bagaimana? Tunggu sebentar. Pakai ini juga bisa. Soalnya kamar mandi Bapak itu gelap. Sudah lama lampunya rusak, mati. Sudah, habis ini kalian bantu-bantu Bapak ke kebun metik kelapa. Soalnya ada pesanan dari tetangga. Ada hajatan. Sudah ya Bapak tinggal ya? Baik Pak, tapi saya ganti baju dulu. Ya, ya.
sudah terkumpul semuanya, Nak? Sudah, Pak. Nih. Ini, Pak, lapanya. Ngomong, kaki Bapak kenapa? Tidak apa-apa. Cuma terkilir sedikit. Mungkin karena sudah lama tidak manjat pohon. Oh. Maaf Pak, kalau boleh tahu kerjaan Bapak sehari-hari apa? Kamu kan udah tahu. Ngapain nanya? Emang kamu tahu? Pak Darso ini kan tukang delman, ya kan, Pak? Jangan sembarangan, gitu orang. Jangan mukul-mukul. Sudah. Kalian jangan saling pukul. Kalian kan saudara. Sopan. Sebenarnya pekerjaan Bapak itu sebagai buruh tani di sawah. Mungkin Nak Kohar mengira kalau Bapak sebagai tukang delman karena memakai belangkon. Bukan begitu, Nak Kohar? Betul, Pak. Jadi orang tuh jangan sembarangan nuduh. Emang kenapa? Sepertinya hari mulai gelap, Nak. Alangkah baiknya kalau kita pulang sekarang saja. Mari kita pulang. Nanti juga ada kuis acak-acak namanya. Oh ya kuis lah, udah tuh. Berarti gue lagi tahu jawaban. Ya jawabannya ntar aja gimana. Kita ngomong di sahur. Belum lagi. Ada cabai. Iya. Itu bukannya cabai. Ya ini koasnya. Dan sebelum kita ngomong lebih jauh, mari kita kasih hadiah dulu ke kawan yang baru bangun. Oke. Asik. Mari pas kesini kita ada soal di sekitar sini. Masih di Sudah, Dayanto. Diberesin besok saja. Oh, gitu ya, Pak. Lagian ini sudah jam 9. Alangkah baiknya kalian segera. Baik, Pak. Atau Bapak mau saya pijitin dulu kakinya biar sembuh keselionya. Pak, Bapak mau saya pijitin dulu kakinya biar sembuh. Bapak kan sudah bilang, ini sudah jam 9. Buruan tidur. Iya, Pak. Toh. Apa? Tadi kenapa ya Pak Darso tiba-tiba begitu? Mungkin dia sedang ada masalah, jadi gampang marah. Oh, mungkin saja. Ya sudahlah. Apa? Temenin aku yuk, Gimana? ke kamar mandi. Aku kebelet. Nih, pakai ini saja. Nggak mau, nggak terbiasa pakai botol. Kamu kayak anak kecil aja. Ke kamar mandi suruh nemenin. Ingat waktu itu, kamu bangunin aku kan, suruh nemenin ke kamar mandi. Nak, maafin dia perlakuan Bapak tadi ke kalian. Maklum, akhir-akhir ini Bapak memang sering sakit kepala. Mungkin karena kecapean. Iya, Pak, tidak apa-apa. Kami juga mengerti kondisi Bapak. Terima kasih banyak, Nak, atas pengertiannya. Oh ya, selamat malam dan selamat beristirahat. Iya, Pak. Tadi pagi Bapak ngomong ke kamu tidak? Enggak loh. Emang Bapak ngomong apa? Katanya kita tidak boleh masuk ke kamar dekat dapur itu. Kata Bapak, itu tempat untuk menyimpan padi dan barang-barang berharga milik Bapak. Oh, mungkin biar aman toh. Sepertinya begitu. Oh iya, semalam kamu tidur nyenyak tidak? Wah, kalau tadi malam sih nyenyak banget. Soalnya rumah Bapak tuh adem, makanya aku mudah tidur. Ya, syukurlah kalau begitu. Iya, Pak. Jadi, kalian mulai betah ya tinggal di rumah Bapak? Iya Pak. Bagus kalau begitu. Oh ya, Nak, habis ini Bapak mau ngasih makan sapi. Sekalian bersih-bersih kandang. Kalian bisa kan bantu-bantu Bapak? Bisa Pak.
Tapi kan nyabut-nyabut rumputnya belum selesai. Ah, sudahlah, itu bisa dilanjutin nanti lagi. Sebentar. Ayo mari, kita langsung ke kandang sapi. Ya, Pak. Sudah terdengar azan? Iya. Pak, sudah azan. Saya dan Kohar mau sholat sebentar. Boleh kan, Pak? Silahkan. Tapi alangkah baiknya disuruh saja. Memangnya kalau di rumah kenapa, Pak? Jadi rumah bapak itu sering kemasukan tikus dan juga ayam. Bisa dibilang belum suci. Tapi kamar kami sudah bersih, Pak. Kemarin saya pel. Iya, Pak. Kemarin saya dan Yanto pun sudah membersihkan semuanya. Bahkan kami juga membawa sajadah sendiri dari rumah. Iya kan, toh? Iya, Pak. Bapak kan sudah bilang, alangkah baiknya disuruh saja. Rumah bapak itu belum suci semuanya. Cepat. Lagian suruhnya juga tidak jauh dari sini. Kamu yakin, toh? Di dalam hutan kayak gini ada surau? Aku juga nggak tahu. Kata Bapak, kita harus lewat jalan ini. Tapi aneh ya. Kenapa Bapak tidak mengizinkan kita untuk sholat di rumahnya? Padahal kamar kita udah bersih dan bisa dikatakan suci. Kenapa lah, Har? Mungkin benar kata Bapak, kalau rumah dia belum benar-benar bersih dan sering dimasukin ayam dan tikus. Sudahlah, kita cari saja surau ini. Oh, ternyata di sini juga ada surau ya, Har? Iya, mungkin sudah lama tidak digunakan. Sudah, ayo kita wudhu. Yaudah, yuk. Ada apa, Har? Kamu ngerasain bau yang aneh enggak sih? Iya, aku ngerasain. Tapi aku masih bisa nahan. Aneh kamu. Masih bisa nahan sholatmu sampai selesai. Ya mau bagaimana lagi? Kita harus tetap kusuk saat sembahyang, apapun godaannya. Ini benar-benar aneh kok. Tadi waktu kita masuk ke surau, bau itu belum ada. Tapi ketika kita baca niat, bau itu tiba-tiba datang dan sangat menyengat. Ayo, jualah. Ayo kita pulang saja. Lagian, rumput di belakang rumah belum kita selesai. Ya udah, lebih baik kita pulang saja. Udah, ayo. Har, apa kamu mau sholat di sana? Sana kamu duluan saja.
Tapi boleh nggak ya kalau sholat di rumah ini? Kan kamu tahu sendiri, Bapak melarang kita untuk sholat di rumah ini. Tapi kan kita sholat di kamar saja. Lagian Bapak juga nggak bakal tahu. Betul juga kata kamu ya. Ya udah sana kamu sholat dulu. Nanti aku susul. Sudah, aku duluan ya. Yaser itu tugasnya kalau nggak salah besok. Pas habis lebaran kayaknya. Makasih ya. Belum. Sang Surya dalu hararas Apyara kang lintang kumedhep Wis desanya tengah wengi lumrang kandaning pos pita Lampunya padam, nggak bisa nafas. Apa? Kamu tenang aja, habis ini mungkin lampunya hidup. Itu suara apa? Ada yang diseret. Bentar, aku ambil senter. Itu suara apa? Mana? Itu Bapak. Itu suara anak kecil toh. Di sini kan gak ada anak kecil. Dengar dulu.
Siapa itu toh? Aku nggak tahu. Udah diam. Tidur. Apa? Mana baju bapak? Biar aku cuci. Mau dicuci sekarang? Iya. Bentar aku ambilin. Nih bajunya. Sudah semua kan bajunya? Sudah. Har. Lihat Har. Apa? Ini lihat nih baju bapak nih. Ada darahnya. Ah, itu paling kemarin waktu bapak cari rumput. Terluka. Kan kemarin bapak nggak pakai baju ini. Nih lihat nih. Masa banyak banget? Lantas menurutmu apa? Kamu tahu kan? Kamar dekat dapur itu. Kata bapak, tempat itu untuk menyimpan makanan. Siapa tahu bapak habis motong ayam. Lalu belum dibersihkan. Emang benar begitu? Kapan bapak ngomong ke kamu? Kemarin sore saat dia mau pergi hajatan. Tapi apa? Tapi kan kita nggak boleh masuk ke sana. Nanti malah dikiranya kita mau ngambil beras, lalu dijual ke warung untuk beli rokok. Kan kita tidak seperti itu. Lagian, kalau kita tidak ambil apa-apa, bapak juga tidak bakal marah. Ya sudah, ayo kita cek ke sana. Siapa tahu ada daging ayam yang belum dibersihkan. Ya udah, ayo. Lihat tuh. Iya. Nggak nyangka. Di bapak ada barang-barang kayak seperti ini. Pegang. Seperti kayaknya kok. Kamu mau ngapain? Buka. Jangan. Aku penasaran. Awas. Jangan, Dar. Tuh. Kenapa ada apanya di situ? Aku juga nggak tahu. Coba perhatikan bungkus yang ada di samping mayat. Sudahlah. Ayo kita keluar. Jangan dulu. Coba kita lihat isinya apa, ambil. Jangan, Har. Keluar. Kenapa ada mayat di situ? Aku juga tidak tahu toh. Terus itu apa? Mari kita buka. Jangan. Lihat. Barongannya matanya seperti hidup. Tok. Ada apa denganmu? Memangnya ada apa? Hidungmu mimisan. Hidungmu juga, mimisan. Pasti mereka benar-benar tidak mengerti dengan apa yang telah mereka lakukan. Dan jika memang ini hanyalah ketidaksengajaan, akankah mereka tetap bisa selamat dari kutukan ini
dan terbangun dari mimpi buruk. Andai waktu dan dosa bisa dihapus kembali, tentulah harapanku, semoga hari ini jangan pernah ada, agar tidak menjadi beban terbesar dalam hidup mereka. Sadarlah nak, yang kalian hadapi ini bukanlah perkara mudah. Dulu aku juga berpikir, inilah cara terbaik untuk mewujudkan semua hal mustahil di sisa hidupku. Dan tepat pada saat itu juga, aku memutuskan memilih jalan ini. Karena aku anggap persekutuan dengannya dapat melawan garisan tangan hidupku yang bagaikan langit mendung tak berujung ini. Hingga akhirnya, kini aku mulai tersadar dan harus melawan gejolak batinku sendiri. Mencoba terus menebus segala kesalahanku yang mungkin tak termaafkan lagi. Tapi kenapa di waktu yang sulit ini, kalian malah datang dengan kebodohan yang sama seperti diriku yang dulu, yang mau tak mau harus menyerahkan jiwa kalian seutuhnya kepadanya dengan kerelaan. Memang sudah tak ada cara lain. Semuanya telah terlanjur, jalan telah buntu. Jadi biarkan saja ini menjadi kesempatan terakhir, supaya kalian tetap bisa hidup, walau sebenarnya kalian sudah mati dari detik ini juga. Kalian telah memulainya. Kalian juga harus yang mengakhirinya. Dan melakukan apa yang selama ini Bapak lakukan. Lakukan apa, Pak? Membunuh 10 nyawa orang untuk Jumantoro. Tapi tenang saja, Bapak sudah membunuh 8 orang nyawa. Tinggal 2. Jadi Nak Kohar 1, Nak Yanto 1. Tapi ingat, jangan sampai ketahuan orang lain. Kenapa Jumantoro meminta 10 orang nyawa? Jadi begini nak, sebenarnya Bapak itu mempunyai 1 orang anak. Tapi dia meninggal 5 tahun yang lalu akibat kecelakaan. Dan Bapak menginginkan anak Bapak itu hidup kembali. Makanya Bapak melakukan perjanjian dengan Jumantoro. Tapi kalian mengusik Jumantoro dan membawa ia keluar. Itu artinya kalian terikat perjanjian dengan Jumantoro. Oh, jadi selama ini Bapak melarang kami keluar malam jam 10. Bapak sudah melakukan eksekusi pembunuhan? Betul sekali. Bapak jahat, saya tidak mau melakukannya. Jika kalian tidak mau melakukan, nyawa kalian taruhannya. Saya tidak peduli, saya pamit. Hei, Kohar. Hei, Kohar. Kamu mau kemana? Aku mau pulang. Kamu tak dengar kata Bapak tadi? Tidak peduli. Nyawa kamu bisa terancam. Kohar. Har. Aduh. Kohar.
Pak! Bangun! Bangun, Pak! Bapak! Bangun, Pak!
illallah, la ilaha illallah, benar, illallah, la ilaha 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 illallah. Pak, tolong sampaikan ke adik saya. Saya tidak bisa menjaganya sampai dia meninggal. Ya, nanti saya sampaikan melalui doa. Jadi, selama ini Nak Yanto dan Nak Kohar bekerja di rumah Ki Darso. Iya, Pak. Jadi, asal Nak Yanto tahu saja, Ki Darso itu sudah terkenal di desa tersebut sebagai penganut ilmu hitam. Ya mungkin kamu belum tahu, karena rumah kamu jauh. Tapi Pak, masih ada satu lagi masalahnya. Apa itu, Nak Yanto? Saya sudah melakukan perjanjian dengan Jumantoro. Astagfirullahaladzim, Nak Yanto. Kamu sadar, apa yang kamu perbuat itu salah. Mari kita selesaikan sebelum semuanya terlambat. Tapi Ki Darso di rumah kan? Ki Darso sudah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggalnya di mana? Di rumah ini. Tetapi apa? Ada yang janggal, Pak. Apa itu? Tiba-tiba jenazahnya hilang. Kok bisa? Sepertinya dia bangkit. Coba kita cek ke dalam, Nak. Kalau boleh tahu, ini untuk apa, Pak? Sebelum masuk ke rumah, alangkah baiknya kita bentengi rumah ini. Karena yang kita hadapi iblis. Hah? Iblis? Iya. Mari kita terus. Apapun yang terjadi, kita pasrahkan pada Tuhan. Semoga kita masih diberi perlindungan olehnya. Mari kita masuk. Ini kamar Ki Darso, Pak. Semalam jenazahnya ada di sini. Tiba-tiba menghilang. Dan sampai sekarang belum juga ditemukan. Astagfirullahaladzim. Orang gila macam apa ini? Ayo kita keluar, Nak. Pak, itu ada kamar pusaka milik Ki Darso. Di sanalah Ki Darso menyimpan pusakanya. Tapi ada satu mayat di dalam. Mayat? Entah itu siapa. Coba kita cek ke dalam. Astagfirullahaladzim. Mayatnya ada di dalam sini, Pak. Tempat macam apa ini? Di sini? Iya, Pak. Coba dibuka. Permisi, Pak. Iya. Tidak ada apa-apa, kan? Berarti mayatnya ikut menghilang bersama Ki Darso. Astagfirullahaladzim. Pak, ya, barungnya tidak ada. Cari sampai dapat. Seisi rumah sudah saya cari. Padahal masalahnya ada di barongan itu. Dia yang dinamakan Jumantoro. Terus bagaimana, Pak? Duduk sini. Apa boleh buat? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'udhu sinatu wala naum. Pak, kenapa? Ada gempa bumi, Pak. Saat Bapak baca ayat kursi.
Sudah, tidak apa-apa. Kita lanjutkan. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi alladhi yasma'u dalla bihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi sawati al-kurshama wa tiwa'atu wa la yuhituna ma baqa illa Allah illa huwa al-qayyum. Nyala kau iblis, pergi kamu. Mana sekarang tadi? Mana larinya? Nayanto, bangun Nayanto. Nayanto, Nayanto, bangun, Nayanto, Nayanto. Keluar kamu! Hadapi saya! Oh! Oh! Darah. Allahu Akbar. Ya. Keluar kamu. Jangan bersembunyi. Hadapi aku. Ayo, cepat keluar. Hadapi aku. Ayo keluar. Dasar iblis. Terlaknat kamu. Saya tidak takut. Oh. Oh. Jangan, mau diapakan saya? Berhenti, jangan, mau diapakan saya? Terso, lepaskan saya masih hidup, lepaskan, Terso. Sudah Nurdin, keluargamu sudah ikhlas. Kalau mau pergi saja. Saya belum mau mati, Terso, lepaskan. Orang sejahat kamu itu sudah sepantasnya mati. Kamu itu hanya berkedok ustad. Sebenarnya hatimu busuk, Nurdin. Iya, maafkan saya selama ini. Tapi lepaskan saya. Ingat kejadian 5 tahun yang lalu. Kau boleh saja mengambil istriku, tapi jangan anakku Heri. Mentang-mentang ia bukan anak kandungmu, kau menabraknya hingga ia mati. Aku tidak rela, Nurdin. Ampun, Tarso. Ampun. Dia pembohong. Kubur sekarang saja, Pak. Lihat sendiri, Nurdin. Anakku Heri tidak terima atas perlakuan busukmu, Nurdin. Terima ini. Biadab kau, Nurdin. Rasakan.
Angkatan Darat Libanon masih menutup seluruh jalur jalan raya utama antara Beirut Barat dan Beirut Timur kemarin karena pertempuran sengit masih berlangsung walaupun telah diadakan 4 persetujuan gencatan senjata dalam 12 jam terakhir. Pertempuran itu pecah pada saat perundingan tingkat militer babak pertama dibuka antara Libanon dan Israel guna membahas penarikan pasukan Israel dari Libanon Selatan yang berjumlah sekitar 10.000 orang.